Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahzuni Hidayatul Umroh, NIM 02.1.2020.0025. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, asal instansi Universitas Bilfat Lamongan. Di sini saya akan melakukan praktik mengajar bahasa Indonesia materi buku fiksi dan non-fiksi untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Sehat semua? Sehat. Ya, oke, alhamdulillah ya, baik semua. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, sebelum pelajaran ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Al-Bidatul Maslahah. Anilah Putri Nagraria. Ina Khiliatun Nafisa. Indah Farida. Oke, hadir semua ya. Di sini materinya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu KD atau kompetensi dasar mengenai menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu mampu mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi serta mampu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Sebelumnya ada yang sudah tahu mengenai buku fiksi dan non-fiksi itu apa pengertiannya? Belum. Oke. Kalau begitu di sini ibu akan menyampaikan materi. Nah, di sini kelihatan semua kan? Nah, kita akan menjelaskan mengenai buku fiksi dan juga non fiksi. Apa itu buku fiksi? Buku fiksi yaitu cerita rekaan atau cerita yang bersifat imajinatif, yaitu karangan dari pengarang. Jadi sifatnya itu tidak nyata ya. Seperti pembahasan dari sini, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, bukan dari kejadian nyata atau cerita yang berdasarkan fantasi penulisnya. Sedangkan untuk buku non fiksi yaitu kebalikannya dari buku fiksi, yaitu cerita yang berdasarkan keadaan nyata sesuai dengan berdasarkan kenyataan atau realita yang ada tanpa mengada-ngada atau teks yang berisi hal yang benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh teks non fiksi itu apa aja? Itu ada seperti artikel, terus buku biografi, buku teks pelajaran, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi yaitu terbagi menjadi dua, ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik itu ada tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, sudut pandang dan juga amanat. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik yaitu terdiri dari latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, latar belakang penciptaan karya dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu cerita ini. Nah, ini untuk pengertian dari tema. Tema adalah ide utama atau ide pokok yang mendasari suatu cerita. Jadi sebelum kita membuat cerita itu harus ada tema, yaitu ide pokoknya terlebih dahulu. Selanjutnya ada latar. Latar itu berupa keterangan, ada keterangan tempat, waktu, dan juga suasana. Tokoh yaitu karakter yang ada di dalam suatu cerita. Nah, karakter ini juga terbagi menjadi tiga. Ada karakter protagonis, antagonis, dan juga antagonis. Ada yang tahu maksudnya dari ketiga tokoh tersebut apa? Tidak tahu. Nah, jadi tokoh protagonis itu yaitu tokoh utama atau tokoh yang bersifat baik. Sedangkan untuk tokoh antagonis yaitu kebalikannya, tokoh yang bersifat jahat. Nah, kalau untuk antagonis itu bagaimana? Kalau antagonis itu tokoh pembantu, maksudnya bukan pembantu yang suruh ngepel atau nyuci gitu ya, tapi itu tokoh pembantu atau pendamping. Jadi untuk melengkapi suatu cerita tersebut agar lebih menarik untuk dibaca. Selanjutnya yaitu alur. Alur adalah serangkaian kejadian atau peristiwa yang dibentuk dalam jalannya cerita. Ada alur maju, ada alur mundur, dan juga ada alur campuran. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan
membacanya. Nah, gaya bahasa ini juga macam-macam. Ada gaya bahasa berupa majas ya. Majas itu ada majas personifikasi, hiperbola, ironi, dan juga lain-lain. Masih banyak sekali jenis-jenis majas. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah ciri khas atau strategi yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan suatu cerita. Sudut pandang juga dibagi menjadi 3, ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan juga sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya yang terakhir yaitu amanah, pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca. Jadi setiap cerita itu biasanya mengandung pesan yang akan disampaikan dari pengarang untuk penulis, dari pengarang untuk para pembacanya. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik buku fiksi. Yang pertama yaitu latar belakang pengarang. Di sini yaitu kehidupan yang dialami oleh pengarang tentu akan mendukung atau mempengaruhi dia dalam menciptakan suatu cerita. Jadi biasanya itu para pengarang itu berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Nah, itu biasanya dituliskan ke dalam suatu cerita. Yang kedua yaitu latar belakang masyarakat. Nah, kehidupan sosial budaya masyarakat di sekitar pengarang tersebut juga mempengaruhi jalannya suatu cerita. Biasanya misal pengarang tersebut di lingkungannya itu ada orang yang suka julid atau gimana gitu ya, itu biasanya bisa menjadi ide untuk para pengarang itu menuliskannya ke dalam suatu cerita. Selanjutnya yaitu latar belakang penciptaan suatu karya. Pengarang memiliki maksud atau tujuan tertentu dalam membuat suatu karya tersebut. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung, terdapat nilai moral, nilai budaya, agama maupun sosial pendidikan. Pengarang memberikan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sehingga pembaca bisa mendapatkan suatu edukasi dari suatu cerita tersebut. Buku non fiksi. Ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu sampul buku. Nah, dalam sampul buku itu memuat judul, penulis, penerbit, dan juga disertai tahun terbit. Yang kedua yaitu pokok bab buku. Dalam pokok bab buku itu ada kata pengantar ya. Dalam kata pengantar ini biasanya berisi penjelasan mengenai cerita secara keseluruhan, latar belakang, tujuan pembelajaran, tujuan penulisan, serta manfaat dan isi buku. Yang ketiga yaitu judul bab dan subbab. Biasanya dimuat pada bagian daftar isi. Daftar isi itu menjelaskan bab yang disusun secara berurutan sesuai halamannya. Jadi lebih terlihat terperinci gitu ya. Selanjutnya yaitu isi buku. Isi buku terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama, dan juga penutup. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menyajikan isi buku. Nah, biasanya dimuat pada daftar pustaka. Pada daftar pustaka itu berisi sumber-sumber yang digunakan oleh penulis buku tersebut. Jadi sumber-sumber yang digunakan oleh penulis itu dicantumkan di dalam daftar pustaka. Selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan. Nah, untuk mengetahui bahasa yang digunakan pada suatu cerita, suatu buku fiksi, non fiksi, biasanya dimuat pada halaman glosarium. Glosarium itu biasanya di halaman akhir buku itu berisi kosakata yang jarang dipahami. Jadi biasanya yang kosakata yang tidak umum itu dicantumkan di dalam glosarium. Yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini sangat penting agar tulisan yang dibuat itu lebih runtut dan juga lebih tidak asal-asalan, lebih jelas seperti itu ya. Oke, dari penjelasan tadi itu apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang dipahami? Saya mau bertanya. Ya, oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga? Ya, kalau sudut pandang orang pertama itu ya biasanya menggunakan kata aku. Jadi itu penulis itu sebagai orang yang diceritakan di dalam cerita. Jadi seperti aku hari ini sedang pergi ke Surabaya, jadi kayak menceritakan tentang diri sendiri itu. Untuk sudut pandang orang kedua, nah itu biasanya menggunakan kata ganti kau. Nah itu misalkan ya, ibu sama kamu ya. Nah ibu itu menceritakan tentang kamu, gitu. Ya. Nah yang ketiga yaitu sudut pandang orang ketiga ya. Sudut pandang orang ketiga itu maksudnya yang ada di dalam cerita tersebut itu orang lain. Jadi menggunakan kata ganti misalnya dia atau nama orang tersebut. Jadi misalkan Darso sedang pergi ke pasar gitu. Jadi
juga apa ya? Maksudnya itu orang ketiga itu serba tahu, jadi dia tidak ada di dalam cerita tersebut, tapi dia bisa mengetahui seluruh kejadian cerita itu. Apakah sudah paham? Ya. Oke, baik. Ibu ingin bertanya, kalian kemarin kan sudah diberi tugas yaitu membaca buku fiksi di rumah. Apakah sudah membacanya dan membawa bukunya tersebut? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah dibaca, sekarang tugasnya yaitu kalian identifikasi unsur-unsur yang ada di dalam buku yang telah kalian bawa itu. Nah, kemudian kalian catat poin-poin pentingnya. Kayak tadi itu kan unsur intrinsiknya itu kan kayak ada alur, tema, tokoh dan lain-lain itu ya. Nah, itu kalian tulis di dalam kertas atau catatan kalian poin-poinnya itu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencatat poin-poin tersebut. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai menulis semua? Sudah. Oke. Nah, di sini ibu kasih beberapa soal. Nah, kalian silakan kerjakan soal-soal tersebut. Nah, pada poin kedua dan ketiga yaitu kalian merangkum dari buku yang telah kalian baca itu ya. Nah, itu kan tadi ibu sudah suruh kalian mencatat poin-poin pentingnya. Nah, itu kalian jawab di pada poin ketiga ini ya. Sudah jelas? Oke. Sekarang boleh dikerjakan, ibu beri waktu 15 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini mengenai materi buku fiksi dan non-fiksi yaitu jika buku fiksi yaitu buku yang berisi cerita rekaan atau imajinasi dari pengarang, sedangkan kalau buku non-fiksi yaitu berisi kenyataan atau realita yang ada. Maksudnya itu apa sesuai dengan fakta yang ada. Ya. Sudah paham semuanya ya? Oke. Untuk materi pelajaran minggu depan yaitu mengenai surat pribadi dan juga surat dinas. Silakan dipelajari. Nanti kita akan praktek membuat surat pribadi dan juga surat dinas. Oke? Alhamdulillah pembelajaran pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pembahasan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.